السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Al-ayah. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang begitu besar kepada kita selaku hamba. Namun tugas kita bagaimana diri ini mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah amanahkan kepada kita. Ketika kita memahami firman Allah dalam surah As-Saba di akhir ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pelajaran bagi kita. Tidak semua orang-orang yang beriman mampu menjadi ahli syukur di hadapan Allah. Maka melalui firman Allah yang luar biasa, informasi yang Allah berikan kepada kita yang masih hidup, agar kita betul-betul serahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kita gerakkan hati, pikiran, energi kita untuk mampu betul-betul mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekian banyak manusia yang lupa terhadap Allah yang memberikan nikmat itu, sehingga mereka juga lupa terhadap perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Mudah-mudahan kita senantiasa jadikan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan hidup kita, pedoman hidup kita, sehingga dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sunnah ini pernah bersabda: "Alaikum sunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin, madinatul ba'di addu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kalian berpegang kokoh teguh kepada sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid, seperti kalian menggigitnya dengan gigi geraham. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini bagaimana kita bisa istiqomah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Hud ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan-jalan yang benar, jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. bersama orang-orang yang bertaubat denganmu.
wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Maka hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah berikan kita kesempatan, selagi Allah berikan kita peluang dari waktu-waktu yang Allah sediakan kepada kita, perlihatkanlah amalan-amalan terbaik kita di hadapan Allah. Bukan karena makhluk Allah, bukan karena riya, bukan karena kesombongan, tapi betul-betul niatnya adalah karena Allah. Karena kita menginginkan diri kita selalu mendapatkan hudan, petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah. Beliaulah orang yang paling sukses dalam mendakwakan agama Allah. Dialah orang yang sangat mudah memberikan pemahaman terhadap agama Allah. Buktinya saat ini Islam masih teguh di jagat raya ini, kaum muslimin dan muslimah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita cita-citakan adalah bagaimana kita mendapatkan petunjuk ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik itu kita betul-betul istiqamah menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa'akim wajhaka lid-dini hanif. Hadapkanlah wajah kalian dengan lurus kepada agama Allah ini, agama Islam, ma'rifatul insan dan ma'rifatul dinil Islam. Ketika kita kenal dengan diri kita untuk apa diciptakan oleh Allah, untuk mengabdi kepada Allah, totalitas hanya untuk Allah, maka selanjutnya pahami agama Allah ini. Pelajari, ya, belajar kepada para ulama kita. Tanyakan terhadap agama ini kepada ahlinya, agar betul-betul amalan kita nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kami bacakan tadi, kaum muslimin dan muslimat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Al-Maidah ayat 9 itu. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Khusus kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah. Lahum, bagi mereka, maghfirah, ampunan, wa ajrun 'azim, dan pahala yang besar. Hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, istiqamah di dalamnya, yang akan menuai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hanbali pernah mengungkapkan bahwa istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus tanpa berbelok ke kanan ke kiri, lurus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata beliau. Maka murnikan ajaran Islam ini, karena sungguh orang-orang yang istiqamah kepada Allah, dia telah memiliki tauhid yang kuat al-iman. Dengan pandangan seperti ini, hadirin hadirat dengan Allah Subhanahu wa taala, menata diri kita untuk mampu senantiasa, dan orang-orang istiqamah menginginkan pertolongan Allah, petunjuk tadi, maka setiap hari dia akan mendapatkan bagaimana memahami ayat-ayat Allah. Ini yang pertama. Bagaimana mentadaburi ayat-ayat Allah. Lalu selanjutnya ia betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, mimma siwahuma, melebihi dari apa-apa yang telah Allah titipkan kepadanya, termasuk harta kita, termasuk orang-orang yang paling kita cintai, zauj kita, pasangan hidup kita, anak-anak, istri kita, dan segala yang Allah titipkan kepada kita. Itu hanya fasilitas menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, orang-orang yang selalu istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ia membenci sesuatu itu karena Allah.
betul-betul dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya menandakan bahwa Allah sangat mencintainya. Hasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan saja mengatakan dirinya beriman kepada Allah lalu ia tidak diuji oleh Allah? Pasti akan dihantui oleh ujian-ujian demi ujian. Semakin kuat keimanannya, semakin luar biasa ujiannya. Lihat para sahabat dahulu, mereka rela mengorbankan jasad mereka, berdarah-darah. Begitu juga dengan keluarganya, hartanya ia tinggalkan di kota Mekah menuju Yasrib, kota Madinah, demi kalimat la ilaha illallah. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya orang-orang istiqomah ini, sehingga Allah maktubkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13, qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka orang-orang yang mengatakan dirinya hamba Allah atau mengatakan Rabbnya adalah Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada sedikit pun ketakutan di dalam diri mereka menghadapi kehidupan ini, dan tidak ada kesedihan sedikit pun ketika memang ada ujian-ujian yang Allah terpakan kepadanya, karena ia tahu janji Allah kepadanya. Maka hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, agar dalam istiqomah ini kita diberikan peluang waktu untuk mampu memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya, berzikir, berdoa, sampai pada tahap bagaimana ke depan dari dakwah Islam ini tetap berada pada bumi Allah ini. Maka hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa dawamkan dari perintah Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka bersama itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah astaghfirullah wa atubu ilaih, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Karena ini juga salah satu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qultu amantu billah tsumma istaqim." Wahai Allah, wahai Rasulullah, maksudnya aku beriman kepada Allah dan aku istiqamah di jalan Allah. Lalu apa yang kau khawatirkan? Di antara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa baqi ala khati'atik, menangislah atas kesalahan-kesalahan kalian, karena saat ini di akhir zaman ini hadirin hadirat banyak yang melakukan dosa demi dosa di hadapan Allah, al-ma'asi, namun ia tidak merasa bersalah di hadapan Allah dan makhluk Allah. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa pun di hadapannya, di dalam kehidupannya, padahal ia telah melakukan dosa besar, dosa kecil. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan, aku tidak menganggap dosa kecil itu bahwa ia adalah dosa-dosa biasa saja, akan tetapi aku menganggap dosa kecil itu adalah dosa yang amat besar yang telah aku lakukan. Bahkan sampai Allah menghukumkan, suatu hari aku melakukan dosa, kata beliau, karena yang dilakukan itu adalah dosa kecil, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sehingga Allah memberikan hukuman kepadanya 1 bulan tidak bisa salat subuh berjamaah. Lalu bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik, hidayah yang betul-betul diinginkan oleh orang-orang yang saleh dahulu sampai saat ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita selalu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.